Shalom saudara, hari ini saya berada di tempat ini, di alam yang terbuka, alam yang begitu indah dan begitu tenang. Rasanya hati pun menjadi tenang. Keluar dari rutinitas, sejenak meninggalkan kesibukan, refreshing, menyegarkan diri saya. Memang sih setelah ini saya akan kembali lagi ke rumah, kembali lagi kepada rutinitas sehari-hari, dan mungkin akan ada tantangan-tantangan di depan yang sudah menanti saya. Tetapi paling tidak, refreshing ini akan membawa kesegaran baru bagi saya. Sehingga ketika saya pulang, hati saya pun senang, pikiran menjadi lebih jernih, dan semangat untuk menghadapi tantangan pun semakin besar. Saudara, setiap kita perlu waktu dan tempat di mana kita keluar dari rutinitas kejenuhan kita sehari-hari. Maksud saya bukan berarti kita harus selalu rekreasi kemana, tanpa kemana-mana pun kita dapat menemukannya. Tempat dan waktu itu adalah di dalam hadirat Tuhan ketika kita datang berdoa kepadanya. Tuhan Yesus sendiri memperlihatkan kebenaran akan hal ini. Di dalam Markus pasal 1 ayat 35 mencatat demikian, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Waktu hari masih gelap, ketika Tuhan Yesus bangun di awal dari hari itu, pertama-tama dia berdoa kepada Allah Bapa. Padahal hari sebelumnya itu adalah hari yang melelahkan sekali. Dan mungkin keseharian Tuhan Yesus sehari-hari mungkin seperti itu jadwalnya. Hari itu Yesus melayani di dalam bait Allah. Dia mengajar, dan bukan hanya mengajar. Ketika di bait Allah itu ada satu orang yang kerasukan setan, Yesus menolong dia mengusir roh jahat itu keluar dari dirinya. Setelah itu, Yesus masih melanjutkan pelayanannya. Dia pergi ke rumah Simon, kemudian dia menyembuhkan ibu mertua Simon yang sedang sakit. Dan tidak hanya sampai di situ, menjelang malam, Alkitab mengatakan bahwa orang-orang membawa banyak sekali orang-orang sakit dan orang-orang yang kerasukan untuk datang dan ditolong, disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Jadi kita bisa perkirakan kalau malam itu Yesus selesai melayani, mungkin itu sudah tengah malam. Tetapi keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Yesus bangun untuk berdoa. Saudara, berdoa adalah salah satu disiplin rohani kita. Namanya disiplin itu berarti harus secara teratur, harus disiplin melakukannya. Bukan ketika waktu kita sedang tidak capek saja, ataupun waktu ketika kita sedang santai kurang kerjaan. Justru ketika kita sedang penat fisik kita ataupun penat oleh karena masalah-masalah yang kita hadapi. Waktu itulah kita lebih perlu lagi datang kepada Tuhan, supaya kita dapat kekuatan untuk menghadapi hidup kita. Saudara, Yesus adalah Tuhan. Tetapi ketika dia mengambil rupa seorang manusia hidup di dunia ini, dia tetap terkoneksi, tetap bersekutu dengan Allah Bapa. Tantangan hidup yang dihadapi Tuhan Yesus itu sangat-sangat banyak. Pertama adalah ya tantangan secara umum yang dihadapi orang-orang secara umum ya. Tetapi selain itu, Yesus kita tahu, dia selalu dikelilingi oleh orang-orang yang berniat buruk kepada dia. Ada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang selalu mau menjebak dia, mau menantikan kejatuhan dari Tuhan Yesus. Bahkan dari orang-orang dekat sampai saat-saat terakhir hidup Yesus, mereka meninggalkan Tuhan Yesus, mengkhianati, menjual dia. Dan bahkan sampai Yesus itu harus mati dibunuh di atas kayu salib. Saudara, kenapa Yesus mampu menghadapi semua tantangan ini? Memang misinya datang untuk itu, menyelamatkan manusia. Tetapi apa yang membuat dia berhasil menghadapi semua tantangan itu? Ya karena tidak heran, karena dia selalu terkoneksi dengan Allah Bapa. Dari doa-doa itulah dia mendapatkan kekuatan menghadapi tantangan-tantangannya. Rindukah saudara juga memiliki kekuatan menghadapi hidup dan juga akhirnya muncul sebagai pemenang sama seperti Tuhan Yesus? Rahasianya adalah doa. Berdoa secara pribadi kepada Tuhan itu bukan hal yang membosankan. Bukan juga semacam tuntutan yang terpaksa harus kita lakukan. Mungkin ada orang yang berpikir begini, aduh kerjaanku aja tidak selesai-selesai. Masa masih mau berdoa? Mana ada waktu? Atau ada yang berpikir, wah doa pribadi, doa sendiri, bisa-bisa ketiduran saya. Doa itu bukan semacam acara yang ditambahkan ke dalam jadwal kita. Doa juga bukan suatu tuntutan rohani yang terpaksa harus kita lakukan. Tapi doa itu adalah seperti nafas kita, nafas rohani kita. Kalau dibilang nafas itu berarti sama pentingnya seperti kita bernafas bagi fisik kita ini, bagi jasmani kita ini.
Dikatakan nafas rohani itu berarti juga selain penting, berarti itu adalah sesuatu yang alami. Sama seperti ketika kita bernafas, kita tidak berpikir, aku terlalu capek untuk bernafas, ini beban bagiku. Tidak, tapi begitu alami. Justru ketika kita menarik nafas, kita menghembuskan nafas, saat itulah kita merasa justru kita ini menjadi semakin nyaman dan kondisi kita itu semakin baik. Bisa berdoa, kita bisa berdoa di mana saja. Di tempat-tempat khusus, di waktu khusus, ataupun setiap saat di dalam hati kita. Bisa berdoa dengan mata terbuka, bisa berdoa dengan mata tertutup. Saudara, sebuah pujian tentang indahnya saat berdoa terdapat dalam KPPK kita nomor 287. Dia menggambarkan saat-saat berdoa itu saat-saat yang tenang, saat-saat yang indah. Indahnya saat berdoa, lepaslah semua dosaku, bawalah ku kepadanya, ku curahkan isi kalbu. Di waktu susah dan resah, ku rasa nyaman dan segar. Ku lepas dari cobaan hanya di saat berdoa. Saat berdoa itu saat yang indah, saat yang tenang. Bahkan sekalipun hati dan hidup kita sedang diterpa oleh berbagai kekacauan. Mari kita menyediakan waktu dan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan secara pribadi. Memuji, bersyukur, memohon, dan berserah kepada Tuhan. Maukah saudara menikmati waktu yang indah ini bersama dengan Tuhan? Berdoalah dan nikmatilah indahnya berdoa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Sembah dan puji